Angga bahkan sudah mencintai Rahma sebelum mengenalnya. Cinta itu semakin hari semakin mengalahkan apapun yang ada dalam kepalanya. Dan selama ini hanya mampu dia ungkapkan lewat puisi-puisi manis yang dikirimkannya ke sebuah majalah. Entah dari mana Angga mempunyai keyakinan bahwa puisi-puisinya akan dibaca oleh sang pujaan hati. Tapi keadaan menjadi rumit ketika puisi-puisinya diakui orang lain dan dijadikan senjata untuk merebut pujaan hatinya. Namun Angga tetap santai. Dia sangat yakin cinta tidak akan pernah salah memilih hati untuk ditempati. Halo wargi Disdik Jabar, ketemu lagi bersama saya Raffi Akbar. Saya baru saja membaca sinopsis sebuah novel dengan judul Seberapa Pantas. Nah ini penulisnya salah satu favorit saya karena beberapa waktu lalu pernah hadir juga di P-Radio, radio streamingnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Penulisnya adalah Adi Rustandi. Dan sekarang sudah hadir di studio, tentunya kita akan bedah buku ini ya. Dan buat siapapun yang sedang menyimak tayangan ini, terutama juga teman-teman dari SMA, SMK, SLB, siapa tahu penulis atau menjadi penulis adalah masa depan kamu ya. Langsung aja kita sapa Kang Adi Rustandi. Kang, apa kabar? Ketemu lagi nih. Ini saya mendapatkan apa ya, pas dikabarin sama sang produser gitu. Oh, besok ada gini-gini sama ketemu Kang Adi penulis. Terus saya semangat Kang. Malam tuh saya udah gak bisa tidur. Kita terakhir ketemu kapan ya? Mungkin beberapa tahun lalu lah ya. Kan 2-3 dulu juga launching novel juga ya. Betul, di radio. Selain penulis, sebetulnya dia menyamar sebagai dosen. Gimana yang benar nih? Penulis menyamar sebagai dosen atau dosen menyamar sebagai penulis atau dua-duanya ya? Dua-duanya sih Kang. Jadi Akang teh sehari-hari dosen ngawulang di mana Kang? Iya, sehari-hari saya ngajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pasundan. Wah. Yang di Lengkong apa yang di Taman Sari? Taman Sari ya? Iya, Taman Sari. Nah, jadi memang dari awal sudah meniatkan untuk jadi pengajar sastra kah atau keceletot gitu atau ya, gimana? Kayaknya keceletot sih Kang. Karena saya cita-citanya sih pengen jadi guru biologi sih Kang. Betul. Saya cita-citanya jadi guru biologi tapi berjalannya waktu ya ditakdirkan jadi dosen bahasa Indonesia. Tapi background pendidikan dari biologi kah atau sastra? Pendidikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Cuma yang tadi kalau ditanya cita-cita sih guru biologi tetap. Tapi Allah hadirkan istri saya guru biologi. Nanti novelnya bertema biologi kan bisa Kang. Jadi ini saya sedikit mengorek, sejak kapan nih Akang tertarik dalam tulis menulis, apakah langsung novel atau dulu diawali dengan puisi dulu, cerpen atau gimana? Cerita sedikit. Awalnya itu saya tahun 2000-an senangnya nulis syair lagu sih. Wow. Tapi lagunya lagu religi, sebut saja nasyid deh. Nasyid. Ya, karena dari dulu sampai sekarang saya masih bernasyid. Itu tahun 2000 ya? Di tahun 2000-an. Begitu ya, banyaknya nulis syair lagu, kemudian tahun 2008 sudah banyak belajar, banyak baca novel. Okay. Kemudian ya bismillah tahun 2010 baru mulai belajar memberanikan diri untuk menulis novel. Jadi karya pertama 2010 rilis? Rilisnya sih 2012, 2013. Mulai menulisnya ya 2010. Mulai menulisnya 2010. 2013? Mulai publish. Saya mulai menulis tuh tahun 1900 berapa dan gak rilis-rilis. Gak jadi novelnya. Ya sudahlah. Kang, ini yang berjudul Seberapa Pantas. Ini novel keberapa? Ini novel yang ke-13. Wow, ke-13 luar biasa. Jadi kalau ditarik 2000, berarti setiap setahun satu ya? Nah, ya kan? Qadarullahnya itu targetan saya itu setiap tahun pengennya satu. Luar begitu biasa. Kan. Hunjinya setahun hiji. Iya. Jadi ini novel ke-13. Oke. Dan biasanya Kang Adi main di atau menulis di genre apa? Atau all genre, mungkin ada misteri, detektif atau apa, romance? Ya, saya lebih ke romance religi sih. Kalau kata pembaca sih, nge-framingnya itu sih ke romance religi. Oh, jadi pembaca yang mempersepsikan itu ya? Iya, dan saya juga sih benang merahnya sih memang inginnya ke religi aja gitu. Karena yang tadi basicnya itu saya lebih banyak nulis syair lagu nasyid, religi, positif begitu ya. Ya akhirnya lahirlah novel-novel yang demikian gitu.
Oke Kang, kita sekarang nih wargi sedikit kita bedah ini ya novel Seberapa Pantas. Ini ada quotes di sini. Cinta adalah cahaya dan rindu adalah belati. Dengan cinta hati bercahaya, dengan rindu hati berdarah. Nah, sebelum kita bahas ininya ya. Ini ide awalnya gimana nih sampai kepikiran saya mau bikin novel ini gitu. Iya, ini kan ideasi dulu gitu. Betul. Gimana tuh? Novel Seberapa Pantas ini mengangkat tentang penyiar radio ya. Karena saya dulu cita-citanya ingin menjadi penyiar radio kan. Meskipun ikut beberapa kali seleksi, gagal wae. Nanti saya kasih tipsnya, tenang aja. Kang Reja mana Kang Reja? Oke Kang, idenya dari seorang penyiar radio. Penyiar radio, Kang. Lanjut. Ya itu berangkatnya dari ide saya ingin jadi seorang penyiar radio, tapi tidak bisa saya wujudkan dalam sebuah novel. Begitu ya. Tapi POV-nya seorang perempuan penyiar radio. Jadi penyiar radionya perempuan. Betul. Namanya Rahma. Namanya tahun 2000-an kan karena memang settingnya itu tahun 2000-an. Jadi masih yang kirim-kirim nih buat gadis Virgo di Gang 2. Betul. Buat Akang dan Teteh salam silaturahim. Yang gitu-gitulah ya. Iyalah. Nah ini secara umum bercerita tentang apa nih Seberapa Pantas ini? Iya ini. Dengan tokoh utamanya Rahma tadi ya? Iya tokoh utamanya Rahma dengan Angga. Angga ini mahasiswa kedokteran tingkat akhir. Yang mungkin orang lain ini umumnya jatuh cinta pada pandangan yang pertama ya. Tapi ini jatuh cinta pada pendengaran yang pertama. Jadi tokoh utamanya Angga dan Rahma. Angga jatuh cinta pada pendengaran yang pertama ketika Rahma itu siaran pagi. Oh, dia penyiar pagi ya? Penyiar pagi. Morning show. Ya, dia jatuh cinta dengan jokes-jokesnya. Tidak enggak ini penyiarnya Rahma ya? Betul. Dia bisa kirim-kirim dulu SMS atau nelpon gitu? Nelpon by phone biasa lah, request by phone gitu. Pakai nama asli si Angganya pas nelpon Rahma itu? Iya, nama asli. Enggak, nama samaran dong. Nama samaran. Karena dia juga suka sama dia begitu. Karena suka sama penyiarnya begitu. Oke, setback sedikit Kang. Kenapa sampai tadi backgroundnya karena Kang Adi pengen jadi penyiar radio. Terus dalam penulisan ini gimana nih proses kreatifnya? Apakah ada observasi ke penyiar ngobrol gitu? Nah, observasinya mungkin berangkat dari pengalaman dulu ya, ikut seleksi-seleksi, kemudian rajin dengerin radio. Oh seperti ini gitu. Jadi jadi tinggal dituangkan saja. Itu proses kreatifnya ya. Iya betul. Terus ini total nulisnya berapa lama ini? 1 bulan, 2 bulan? Sebetulnya ini naskah lama sih Kang. Ini sempat terbit secara digital di platform digital di klaklik.com. Kemudian di storyal.com. Kemudian ya bismillah saya sih saya cetak saja. Tahun berapa itu muncul di platform digital? Platform pertama itu storyal.com itu 2021. Kemudian ditarik 2023. Saya terbitkan cetak 2025. Begitu. Oke Kang, sedikit alurnya deh. Ini kan antara Angga menjadi apa ya istilahnya pemujanya Rahma, pendengar setia lah ya. Betul. Nah, gimana Kang alur ini happy ending atau sad ending nih saya? Pastinya sih harus baca. Pastinya harus baca. Spoiler. Ya. Tapi saya senangnya mainnya di maju mundur cantik. Alurnya. Overall pesan apa nih yang mau disampaikan dari novel ini ya Seberapa Pantas? Ini maksudnya seberapa pantas apa dicintai, mencintai atau gimana? Maksudnya gimana nih? Ya ini seberapa pantas sebagai seorang laki-laki mencintai seorang perempuan itu harus seperti apa? Memantaskan diri. Begitupun yang dicintainya itu juga harus mampu ya seberapa pantas juga saya dicintai oleh orang lain. Berarti Angganya tapi nggak jadi program director kan di situ kan ngelamar kerja gitu jadi nggak ya? Justru di situ ya saya munculkan itu dia tadi saya sebutkan dia sebagai seorang mahasiswa kedokteran tingkat akhir, kemudian kan saking cintanya sama penyiar gimana sih caranya supaya dekat supaya bisa berdekatan langsung, dia ngelamar jadi apa coba Kang? Apa tuh? OB? Betul. Jadi OB Kang. Asli Kang. Maklum lah FTV banget lah ya. Sangat-sangat off the box ini. Jadi OB padahal dia tuh mahasiswa tingkat akhir kedokteran dan dia punya bengkel motor. Gitu. Jadi Angga ini berarti usianya sekitar 20 sekian. Ya 21-22. Kalau Rahmanya? Rahmanya hampir sama sih 20-21. Segituan juga. Kalau Rahma selain siaran dia apa?
Dia mahasiswa juga sih sebetulnya, mahasiswa juga. Bukan atlet futsal gitu, bukan ya, mahasiswa juga. Betul, dia itu mahasiswa juga, tapi statusnya itu dia pindah ke Bandung ceritanya karena ketika dia tunangan begitu ya, mantannya selingkuh begitu. Jadi pelarian lah ke Bandung. Pengen baca ini. Relate. Kalau anak sekarang mah relate ini. Ini kan tadi intinya tentang kita harus memantaskan diri ya untuk dicintai oleh seorang lain. Ini kalau kita melihat segmen, siapa yang akan tuju sebagai pembacanya nih? Segmentasi pembaca saya itu untuk anak SMP sih kelas 3 juga mulai masuk. Kelas 3 ya? Kelas 3 sampai ya kuliahan insyaallah masih masuk. Berarti yang usia 15, 16 Betul. sampai kuliahan. Kayaknya saya juga cocok ini mah baca ini. Mungkin untuk kita gitu ya, generasi kita mah, oh iya bahwa lagi orangnya request-nya by phone gitu. Relate gitu. Relate bisa. Oke Kang, ada kendala nggak pas nulis ini? Mungkin sempat stuck gitu misalnya. Kendalanya Kan suka gitu ya, ada writer's block gitu. Ada Kang, ada kendalanya. Kebetulan waktu itu untuk menyelesaikan naskah ini memang tidak sesuai target. Biasanya saya timeline-nya tidak sesuai karena ya itu ada kesibukan begitu. Tapi untuk writer block sih aman karena saya punya strategi khusus. Tapi artinya cerita sudah selesai di kepala ya. Tinggal nulis. Kadang-kadang kan cerita belum selesai nih. Betul. Ini tokoh utamanya saya bunuh aja tuh gimana gitu kan. Alhamdulillah sih dari sisi karakter pengembangan cerita nggak ada masalah, hanya kesibukan aja waktu kemarin untuk eksekusi. Baginya antara ngajar di kampus, ya kan, nulis. Nah, untuk menyelesaikan ini pada akhirnya saya punya golden time atau waktu khusus untuk menyelesaikannya gitu. Yaitu kapan? Golden time? Subuh Kang, selesai subuh saya selesaikan. Biasanya minimal 1 jam. Kalau fotografer tuh sunset tuh golden time-nya itu. Biasanya atau sunrise. Ya. Saya itu biasanya selesai subuh ya? Selesai subuh lah jam 5 apa jam 5:30 sampai 5:30. Jadi hanya di situ nulisnya ya? Iya, di sela-sela itulah. Nah, itu catat ya warga di sini kalau tips itu ya, karena masih fresh ya? Betul. Betul. Terus ini total berarti berapa bulan penulisannya ini? Ini sih dari timeline 3 bulan, molornya 1 bulanan lah, jadi 4 bulan. 4 bulan ya? Iya, 4 bulanan Kang. Ini segini berapa kata Kang? Itu sedikit Kang, kalau sekarang saya nulisnya nggak banyak. Saat ini paling 100 halaman sekitar 24 sampai 25 ribu kataan. Nah itu saya tuh kadang-kadang kalau mau nulis gitu ya, harus memproduce gitu kan sekian puluh ribu kata. Itu gimana Kang? Ada tips nggak nih buat warga, kalau warga distrik yang pengen jadi penulis tapi nggak pede dengan vocabulary yang dimiliki gitu kan, mulainya gimana? Itu gimana Kang tips-tips buat jadi penulis nih? Iya, tips dari saya sih yang pertama punya perencanaan Kang. Perencanaan karangan. Membuat outline gitu ya. Selain itu ya, karena saya sekarang belajar menulis novel dari sebuah skenario film. Yang pertama dibangun itu, yang pertama harus punya premis cerita. Ya. Premis cerita ini dibangun oleh 4 rumus. Yang pertama ada tokoh. Pikirkan tokohnya. Yang kedua ada keinginan tokoh. Motif ya? Motivasinya, keinginannya apa. Yang ketiga ada cara untuk mencapai tujuan atau keinginan tersebut. Si tokoh tadi. Yang ketiga hambatan. Hambatan apa nih? Hambatannya ini biasanya di luar prediksi pembaca biasanya tuh. Ya hambatan ini ketika seorang tokoh utama ingin mencapai sesuatu itu, seperti apa hambatannya, tapi biasanya harus di luar pembaca. Tapi saya tertarik yang motif tokoh. Ini motif, jadi akan kayak sini ada Angga, ada Rahma, sama tadi itu siapa yang mencuri puisinya Angga itu ya? Tian. Tian namanya. Artinya akan membedah motif-motif setiap tokoh atau tokoh utama aja? Nah, kalau di premis itu saya memunculkan satu aja. Oh, yang utama ya? Yang utama, tokoh utama. Jadi kalau Rahma ini Angga ya? Nah, Angga ingin mencintai Rahma ya dengan cara memberikan perhatiannya melalui puisi-puisi tadi. Tapi munculkan hambatan. Tetapi ada Tiar yang mencuri puisi-puisinya. Tiar mana Tiar? Tian. Oh, Tian. Ada puisinya nggak di sini?
Aduh ada ya halaman berapa ya? Aduh. Saya mau baca nih puisi tadi. Ya itu ya berhubungan dengan Rahma itu sendiri sih tentang. Oh ya, ini buku ini sekarang distribusinya gimana? Atau ya kalau siapa tahu ada teman-teman luar Gisdik yang mau punya gitu? Betul. Kalau teman-teman ingin membaca secara digital masih muncul juga digital, tapi kalau versi cetaknya juga bisa menghubungi media sosial saya di Adi Rustandi 84. Instagram ya, insya Allah bisa DM aja gitu insya Allah. Karena ini terbitnya indie label sih Kang. Indie label ya? Asal udah musim begitu memang. Indie label. Yang penting kan penjualannya. Betul. Bukan major label indie label sekarang ya. Insya Allah. Nah ini sekarang karena sebagian audiens kita juga tentunya siswa-siswa gitu ya. Sebenarnya kan menulis itu bisa sebagai side job lah gitu ya. Betul. Bahwa menulis juga bisa menghasilkan dapat cuan gitu ya. Atau siapa tahu jadi profesi, siapa tahu kan. Betul, kan? Lulus SMK kan tidak semuanya melanjutkan kuliah atau tidak semuanya inline mungkin ya. Betul. Siapa tahu dia memang punya bakat terpampang gitu ya. Kalau sekarang gimana platform digital kan yang kalau teman-teman mungkin mengenal Wattpad gitu ya. Kemudian ada karya karsa. Kemudian ada di Bentang itu sama Mizan itu ada Rakata. Kan ya. Nah saya ingin mengenalkan namanya KBM, Komunitas Bisa Menulis. Itu foundernya kalau nggak salah di Bandung itu? Jakarta sih, tapi platform digital, tapi itu cukup menjanjikan. Apa kbm.com? Enggak sih, namanya KBM Komunitas Bisa Menulis. Saya juga menulis di sana, judulnya Ternyata Ayahku Legenda, tentang geng motor. Padahal tukang ojek sih. Tapi ada sistem reward untuk penulisnya. Ada. Tapi gimana model bisnisnya gimana itu? Ya, bab 1 sampai bab 8 untuk novel ya kan. Bab 1 sampai bab 8 itu biasanya gratis, nanti bab 9 sampai selesai itu berbayar. Berbayar dan kita yang dibayar. Mantap. Nah, jadi udah ada ya platform digitalnya untuk wargi Disdik yang mau mulai mengicip-icip ya dunia penulisan gitu ya. Intinya jangan takut ya. Tadi kan saya sempat kita ngobrol sebelum shoot ini bahwa kita jangan takut dengan vokabularisnya sedikit. Pakailah bahasa sehari-hari gitu kan. Saya jadi inget kayak dulu novel Lupus gitu ya. Itu bahasa ini banget gitu kan. Bahasa pergaulan banget lah gitu ya. Betul. Nah, justru kalau saya melihat membaca begitu ya fenomena saat ini, justru yang lebih tertarik, banyak pembaca itu tertarik dengan bahasa yang tidak sastrawi barangkali atau bahasa keseharian yang mudah dipahami. Lebih dekat ya. Betul. Lebih dekat ya. Nah itu yang mudah difahami itu yang sekali duduk selesai gitu. Iya. Tidak mikir barangkali. Tapi ini saya sangat miss ya, maksudnya di ini kan ini berarti dirilis tahun berapa? Kemarin ya. 2025. Asumsinya bahwa dengan tokoh ini kan berarti kekinian juga lah gitu ya. Masih ada yang suka menulis puisi. Wah, luar biasa loh. Saya belum bikin survei sih apakah memang remaja-remaja atau kuliahan itu juga banyak yang menulis puisi. Tapi kalau saya ada lihat ketemu orang ya bisa bikin puisi, saya angkat topi pasti. Saya hormat. Saya luar biasa soalnya puisi itu. Kalau boleh jujur Kang Rofi, saya termasuk orang yang tidak bisa menulis puisi Kang. Sama. Asli. Apakah mungkin karena keseharian banyak nulis cerita novel, jadi kan kalau novel itu terbuka aja gitu ya. Tapi kalau puisi kan tertutup maknanya gitu. Betul, hanya penulisnya yang tahu dan Tuhan. Dan satu yang sering saya sampaikan di kampus itu, beruntung teman-teman yang suka nulis puisi. Nah itu. Karena ketika nanti masuk ke novel, bahasanya jauh lebih indah. Saya dari dulu memaksakan diri untuk membaca puisi gitu kan, tapi saya lebih milih prosa aja. Bilang puisi. Betul. Ya jadi tapi di kampus gimana Kang, di tren mahasiswa sekarang apakah mulai ada yang juga menulis novel? Mahasiswanya Kang di kampus gimana? Kebetulan saya pegang mata kuliah teori dan praktik pembelajaran menulis. Yang kedua kewirausahaan. Nah kewirausahaan yang saya arahkan itu mereka harus punya akun yang tadi di KBM tadi. Untuk belajar itu mereka menulis, kemudian mereka mempromosikan sendiri di Instagram atau di media sosialnya sampai dia betul-betul mendapatkan reward dari KBM itu, dari platform digital itu. Berarti sampai dibayar ya? Sampai dibayar. Luar biasa begitu. Itu profesional. Dan saya juga sebelum menyampaikan kepada mahasiswa saya melakukan itu. Tujuannya adalah guru atau dosen itu tidak hanya sekedar memerintahkan, tetapi ada. Iya. Itu yang betul. yang sering saya sampaikan itu. Teladannya memang begini. Itu kan 13 berarti setahun satu. Sekarang lagi garap apa nih yang lagi digarap? Sekarang sedang menyelesaikan novel
Saya sebutkan judulnya ya. Iya Gak dong, apa-apa ya. spill. Judulnya Diam-Diam Mekah dan Madinah Mencatat Cinta Kita. Wah. Apa diam-diam Mekah, Madinah mencatat cinta kita. Ini tentang mahasiswa Kairo yang mau selesai begitu. Iya, yang lagi studi di sana ya. Studi di sana. Sekarang emang lagi musim tuh pria tidak bercerita, tiba-tiba pergi ke Mekah. Itu target rilisnya tahun ini atau tahun depan atau gimana? Targetnya tahun depan sih Kang. Karena yang tadi saya targetnya itu 1 tahun 1. Tapi kalau memungkinkan selesai, ini juga sudah saya tawarkan ke penerbit sebelumnya. Oh udah mulai sampai beberapa nih? 30% Pak? Finishing sih, sedang editing. Oh terjadi. Cuma ya gitu sedang dibaca. Ya. Nunggu momen juga. Jadi memang Kang Adi ini memposisikan untuk genre-genre religi romantis gitu-gitu ya. Tapi tokoh-tokohnya apakah di sekitaran usia 20-an atau ada mungkin tokoh-tokoh yang ada adult atau gimana tuh? Selama menulis 13. Enggak sih, saya memposisikan sih remaja ke atas aja lah. Remaja ke atas ya? Ya gitu. Oke, mantap. Terus kalau Kang Adi melihat gimana nih animo mahasiswa lah di kampus dalam membaca novel atau prosa atau cerpen gimana? Saat ini sih mereka lebih cenderung baca platform digital dibanding buku fisiknya. Iya, betul. Makanya saya mengimbangi itu sih Kang. Iya. Saya mengimbangi menulis di platform digital. Di Wattpad saya nulis, di Storyal saya nulis, saya di clackclick.com. Kemudian ya intinya untuk mengimbangi itu. Udah memang zamannya seperti itu. Yang seperti yang anak-anak muda sekarang yang di usia SMP, SMA juga mereka mengikuti alternate universe itu ya. Yang di dulu Twitter sekarang dan ada jadi novel dan jadi film. Betul. Yang rumah untuk Ella yang terbaru itu sekarang. Jadi artinya memang dari animo masih tinggi ya, cuman platformnya aja kan ya. Tapi kalau saran saya sebetulnya, kalau saya pribadi karena mengoleksi juga beberapa novel, buku, ini tuh tidak bisa tergantikan sebenarnya. Kenikmatannya, ya kan, vibes-nya beda sampai kapan nggak tergantikan. Si lembaran-lembaran ini tuh. Saya kan, seseorang dikatakan cakep, ganteng atau cantik gitu ya, ketika dia pegang buku dan lagi baca. Apalagi dulu kita kan ngangkot ya Kang ya, baca, itu tingkat. Di bus Kang, Bandung Jatinangor, tamat. Betul, bagi saya tingkat kecantikan, kegantengan seseorang sedang baca buku itu luar biasa. Iya, ini tidak tergantikan. Jadi bahkan gubernur kita kan balik lagi ke papan tulis, buku gitu kan. Betul. Dan dengar-dengar saya pernah ngobrol sama orang percetakan sebuah surat kabar ya. Di Eropa gerakan kembali ke buku sudah mulai. Di Eropa itu ya. Jadi 1 hari tanpa gadget atau kembali ke buku. Betul. Biasanya kalau gerakannya dari Eropa nanti ke Amerika terus ke Asia Tenggara nyampe di Rajiman kan gitu kan. Harapan saya juga demikian Kang. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur akan kembali ke buku itu bagi saya luar biasa. Saya juga. Oke Kang, di sesi yang udah mulai akhir-akhir nih, akan kasih tips atau kasih pesannya buat mungkin siswa-siswa SMA, SMK, SLB yang betul-betul punya giroh tuh passion hasrat ya untuk jadi penulis. Harus memulai dari mana gitu kan? Apakah dari cerpen dulu atau apapun, dari dulu mah kan buku hariannya diary dulu kan gitu ya. Oke, silakan ini pesan-pesan tips untuk siapapun jadi penulis. Buat Akang dan Teteh yang mau belajar nulis, pegang 3 hal ini ya. Yang pertama kuncinya itu adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Sepakat. Yang kedua, man sobaro zofiro. Barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Yang ketiga, man sara ala darbi wasala. Barang siapa yang fokus di jalannya maka akan sampai pada tujuannya. Kalau sungguh-sungguh dalam ingin menjadi seorang penulis, maka geluti kepenulisan tersebut. Bersabar dalam mencari ide, bersabar dalam mencari penerbit, bersabar dalam menunggu hasil dari penerbit, apakah diterima atau ditolak. Kalau itu bentuknya major label begitu ya. Yang ketiga, fokus. Ketika naskah kita ditolak oleh penerbit, fokus aja. Jangan patah semangat. Betul, jangan patah semangat. Karena boleh jadi naskah kita ditolak di Mizan, boleh jadi bukan rezekinya di Mizan, tapi boleh jadi di Gramedia. Di Gramedia ditolak, boleh jadi rezekinya di Bentang Pustaka. Begitupun seterusnya. Jadi sungguh-sungguh, bersabar dan fokus dalam menulis. Dan mulailah menulis dari sekarang. Menulis. Pulang ngehayal nulis sok, ambil laptopnya, ambil penanya gitu kan. Kadang-kadang saya rasakan susah untuk memulai. Tapi ketika sudah mulai, susah untuk berhenti gitu menulis. Kurang lebih seperti itu ya. Betul, karena menulis itu
kalau hanya sekedar di pikiran kita nggak akan selesai. Nah, itu dia. Makanya harus dieksekusi mulai menulis. Ya, siapa tahu kan dari berapa siswa SMA di Jawa Barat mungkin hampir 2 juta ya, 1 juta sekian. Siapa tahu ada 1%, 2% yang jadi penulis. Betul. Yang levelnya bisa level nasional barangkali, atau mungkin mahasiswa-mahasiswanya Kang Adi. Ya, satu hal sekali lagi untuk saat ini untuk belajar menulis tidak melulu harus bentuk fisik sih Kang ya. Betul. Akang dan Teteh atau ya peserta didik yang lain bisa menggunakan platform digital yang ada yang gratis yang tadi saya sebutkan, salah satunya KBM. Dan itu sudah mudah sebenarnya. Betul. Artinya lebih mudah ya. Lebih mudah dan sangat menjanjikan sebetulnya jika digeluti. Begitu. Oke Kang Adi, ini sebenarnya saya pengen kupas lagi nih. Tapi sekali lagi nih kalau pengen mendapatin novel seberapa pantas, bisa sekali lagi kan sebutin Instagramnya. Bisa mampir di Instagram saya Adi Rustandi 84, boleh tanya-tanya seputar kepenulisan atau buku seberapa pantas, boleh, insya Allah akan saya jawab. Nah, ini. Oke Kang, kayaknya kita sudah di penghujung obrolan nih. Seberapa pantas kapan-kapan main lagi lah. Insya Allah Kang. Mungkin kita bisa bikin seri seri cara menulis. Amin, ya kan, step-stepnya bagaimana gitu kan, membangun plot, karakter, bla bla bla, membangun konflik. Lebih spesifik lagi ya insya Allah. Oke, terima kasih Kang ya udah hadir di studio. Sama-sama. Sukses dengan novel Seberapa Pantas dan ditunggu rilisannya. Amin, insyaallah. Dan wargi Distrik Jabar, itu tadi obrolan saya bersama Adi Rustandi, seorang penulis novel yang menurut saya sangat produktif. Amin. Dan beliau juga adalah seorang dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, Bandung. Itu Kang ya? Hatur nuhun Kang Adi, sukses. Dan demikian warga di Jabar obrolan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.